kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak dari mana ya Mbak? Saya dari Serang. Oh dari Serang, berarti dekat ya dengan berapa sih dengan rumah saya? Iya. Ya Mbak kesininya naik apa? Saya kesini naik angkot, Bu. Naik angkot ya. Gimana polisi Serang? Capek nggak? Capek sekali sih, Bu. Soalnya setiap hari macet, apalagi hari Minggu. Iya ya, hari Minggu macet ya. Oh iya, sebelum kita apa sih melakukan konseling ini, kita perkenalan dulu ya Mbak ya, biar kita juga saling kenal. Mbak dari mana ya Mbak? Saya dari Serang. Saya kesini naik apa? Saya kesini naik angkot. Naik angkot. Gimana rasanya naik angkot? Apa emang udah sering tiap hari naik angkot Mbak? Saya udah sering setiap hari naik angkot. Naik angkot. Oh iya, sebelum kita melanjutkan pembicaraan selanjutnya, kabarnya kan kita perkenalkan dulu. Nanti kan apa sih, kita udah cerita panjang lebar tapi kita nggak tahu nama masing-masingnya Mbak ya. Oke, untuk itu kita perkenalan dulu. Yang mau perkenalan terlebih dahulu Mbak atau saya? Ibu aja dulu. Saya dulu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Mila. Alhamdulillah udah punya udah bisa buka praktek konseling pribadi yang alhamdulillah udah dapat izin juga. Jadi Mbak nggak usah khawatir gitu. Ini tuh udah dapat izin gitu dari pemerintah gitu ya. Kayaknya udah cukup sekian. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Ya udah, silakan Mbak perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elif. Saya umur 20 tahun dari Universitas Gajah Mada. Elif, biasanya dipanggil nama akrabnya apa sama orang lain? Lia. Lia. Oh Elif tapi Lia ya. Iya. Oh iya, namanya Elif ya. Iya. Panjangannya apa? Panjang saya Elif Lianti. Elif Lianti. Biasanya aku sama orang-orang atau sama orang terdekat biasanya kan suka ada panggilan khusus gitu ya, panggilan kesayangan lah. Kalau apa sih istilah kita itu, biasanya nama keakrabannya Mbak Elif itu apa? Kadang dipanggil Elif, kadang dipanggil Lia, kadang dipanggil Lianti. Terserah sih itu mah. Kalau saya panggil dia boleh ya? Boleh. Biar kita lebih akrab juga. Mbak apa sih, dia juga boleh panggil saya kakak, panggil saya ibu, panggil saya mbak gitu, nggak apa-apa. Baik, Bu. Ibu aja berarti ya. Ya, sebelumnya udah pernah mengikuti konseling? Belum pernah, Bu. Kebetulan ini konseling pertama saya. Terus ini dia tahu konseling ini dari mana, tempat ini? Saya tahu tempat ini dari media sosial. Media sosial ya. Ya soalnya kita juga apa sih banyak melakukan penyebaran lewat sosial media sih kebanyakan. Ya, sebelumnya terima kasih ya udah datang ke sini. Sama-sama, Bu. Iya, dia kan belum mengetahui, belum pernah mengikuti konseling. Langkah baiknya kan kita tahu dulu apa sih konseling itu, ya enggak. Sekarang ini kita akan melakukan konseling, di mana konseling yang akan kita jalani adalah konseling individual. Jadi konseling individual ini merupakan proses bantuan yang
dilakukan oleh tenaga profesional yang biasanya disebut dengan konselor, yang diberikan kepada klien atau bisa saja disebut dengan konseling, di mana proses ini dilakukan secara langsung atau face to face. Jadi antara Mbak sama saya ini secara langsung ya Mbak, secara langsung di mana bertujuan untuk mengentaskan masalah, mencari solusi atas masalah yang Mbak hadapi. Selain bertujuan untuk mengentaskan masalah, ini juga bertujuan untuk mengembangkan atau mengoptimalkan potensi Lia. Terus Lia juga nanti diharapkan bisa mencapai kehidupan sehari-hari yang lebih efektif lagi gitu. Nah, di dalam konseling ini ada beberapa asas yang harus kita patuhi, dimana asas ini bertujuan untuk agar konseling ini berjalan dengan lancar ya. Kita kan pasti mengharapkan proses konseling ini, kegiatan ini berjalan dengan lancar ya. Maka ada 4 asas yang harus kita terapkan dalam konseling individual ini. Yang pertama, asas kerahasiaan, dimana nanti Lia sendiri ketika mengungkapkan masalahnya kepada saya, ketika menceritakan masalahnya kepada saya, maka saya harus merahasiakan itu. Saya harus merahasiakan agar kenyamanan di antara kita. Dia merasa nyaman, saya juga sebagai pendengar, sebagai yang merespon merasa nyaman juga. Dimana saya itu nggak boleh menceritakan masalahnya kepada orang lain, baik itu orang tua Lia, baik itu keluarga Lia, baik itu sahabat Lia atau pihak-pihak lainnya. Maka saya harus benar-benar menjaga masalah ini gitu loh, menjaga asas ini, harus mempraktekkan, harus menerapkan asas ini gitu. Dan yang kedua ada asas keterbukaan, di mana dia nanti akan menceritakan masalahnya, tapi dia harus terbuka gitu, tidak ada yang disembunyikan gitu ya Mbak ya, gitu ya. Terus yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Nanti Lia itu menceritakan masalah dia sendiri kepada saya atas sukarela, tidak ada paksaan, tapi kan udah keterbukaan, terbuka, tidak tidak ada yang disembunyikan. Sekarang asas keterbukaan itu agar apa yang diceritakan dia itu nggak ada yang disembunyi, nggak ada yang diumpet-umpetin gitu. Semua pokoknya yang menyangkut masalah dia nantinya akan kita ceritakan, nanti dia omongkan gitu, gak apa-apa, omongin aja gitu. Dan yang terakhir, yang keempat, asas keputusan berada di tangan konseling. Jadi semua yang yang udah kita bicarakan hari ini, yang udah kita jalankan, konseling yang udah kita jalankan, pada akhirnya nanti dia sendiri yang akan memutuskan keputusan itu, apakah dia iya atau tidak. Apakah dia sudah paham apa yang tadi Ibu sampaikan? Alhamdulillah sudah Bu. Oke, kalian sudah siap? Sudah siap Bu. Oke, sebelum kita memasuki proses konselingnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses yang kita jalankan berjalan sesuai dengan keinginan kita masing-masing ya. Berdoa. Ya.
Jadi gimana, dia mau berceritakan tentang apa? Jadi gini Bu, saya mau bercerita tentang apa ya Bu, saya bingung menceritakan bagaimana kepada Ibu. Jadi kayak dia itu bingung menceritakan masalahnya sendiri ya. Nggak apa-apa, kalau sih nggak usah bingung-bingung, ceritain aja, nanti kita bakalan menemukan apa yang menjadi masalah dia sehingga dia itu merasa bingung. Ya nggak apa-apa, ceritain aja. Jadi begini Bu, saya itu di kuliah online aktif bertanya, tapi ketika di kuliah offline saya tidak aktif bertanya Bu. Oh jadi dia kalau di kuliah online aktif sama teman-teman juga bertanya, nanya jawab gitu ya. Tapi kalau di sekolah di kuliah offline dia itu diem, nggak suka bertanya, cuma suka duduk aja kayak gitu. Terus yang menjadi sebab dia aktif dan nggak aktif di online itu seperti atau di offline itu seperti apa? Jadi kan dia tadi kalau di online aktif bertanya, kalau di offline dia diem gitu. Nah yang menjadi dia nggak aktif di offline itu apa gitu? Yang menjadi saya nggak aktif di offline itu karena saya malu mengungkapkan masalah saya malu mengungkapkan ketidaktahuan saya tentang materi, karena kan kalau offline itu banyak orang ya, jadi saya tuh takut kayak orang-orang tuh mikir ini mah kayak so pinter apa so gimana gitu, pengennya nanya-nanya terus gitu. Terus lagi Ya perasaannya ya begitu, saya malu gitu. Takutnya orang lain itu berpikir kayak ini mah anaknya so pinter gimana gitu, sering bertanya gitu. iya tadi kan dia berkata bahwa di FED itu kan malu gitu, malu sama teman-teman. Eh, Apakah memang dia belum pernah bertemu sama teman-teman secara langsung gitu? Sudah pernah. Terus yang menjadi dia malu itu apa tadi Ya ya? itu Apa? saya malu, apa sih namanya, saya malu takutnya nanti eh, orang-orang atau teman-teman saya tuh kayak berpikir yang negatif gitu loh tentang saya gitu. Padahal teman-teman belum pernah mengatakan negatif ya. Iya. Dia juga belum pernah aktif di kelas offline ya. Tapi dia udah berpikir lebih dahulu kayak gitu ya. Terus yang menjadi dia aktif di online itu apa? Yang menjadi saya aktif di online itu ketika saya mendengarkan materi dan ketika saya membaca itu entah kenapa selalu aja kayak ada pertanyaan gitu Bu. Karena kalau menurut saya kuliah online itu kayak bersaing-saing kayak gitu Bu. Iya bersaing-saing, kayak bersaing-saing, kejar-kejaran untuk perebut-rebut siapa yang bakal nanya duluan gitu loh Bu. Tadi kan dia mengatakan terlebih dahulu gitu ya, kalau kuliah offline itu apa sih, pengen nanya materi yang nggak mengerti tapi malu ya kan. Tapi di sisi lain dia juga mengatakan bahwa ketika online itu apa sih suka
banyak pertanyaan gitu loh. Jadi saya bingung antara, jadi yang benar itu seperti apa, apakah dia memang ada pertanyaan ketika offline dan online juga, tapi dia kalau di offline mau, atau kalau apa sih di offline itu nggak ada pertanyaan tapi di online itu banyak pertanyaan. Jadi begini Bu, maksudnya itu kalau di online saya itu kan, kalau di online kita itu kan kuliahnya sendiri ya, di lingkungan kita itu sendiri, tidak ada orang lain, tidak ada teman atau tidak ada siapapun, pokoknya intinya kita itu sendiri. Jadi ketika saya sendiri itu saya merasa nyaman, dan ketika itu pula saya bisa bisa mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan saya. Dan karena saya tidak terlalu berani jika banyak orang, saya tidak terlalu suka keramaian. Jadi ketika kuliah offline, ketika saya banyak pertanyaan, ketika itu pula saya tidak berani mengungkapkan, karena di kuliah offline itu kan di dalam ruangan atau keadaannya itu kan banyak banyak orang lain ya selain kita. Kan tadi kan saya sudah bilang bahwa saya ini tidak suka keramaian. Hal itulah yang membuat saya, kenapa ketika kuliah online itu selalu banyak pertanyaan, tetapi ketika kuliah offline saya tidak banyak bertanya karena hal itulah. Oh dulu ya nggak bertanya, nggak aktif di kuliah offline itu karena merasa malu karena banyak orang-orang teman-teman dia ya seperti itu. Iya, Sedangkan di kuliah online itu dia banyak bertanya karena nggak kelihatan gitu, nggak ada orang yang hatiin dia banget gitu ya. Padahal kan kalau kita fokusnya kan dia tahu sendiri kalau offline juga kan, kalau online juga gitu, ada sesi kuliah yang tatap muka kayak menggunakan Google Meet atau Zoom atau video call ya. Tapi hal itu bisa lian minimalisir sendiri ya. Kalau secara online kan nggak ada yang secara nyata apa sih ngeliatin kita ya, itu cuma di sosial media doang kan ya. Nah itu sejak kapan sih dia merasakan hal itu, sejak kapan? Sejak kapan ya? Kayaknya sejak ada corona ini ya, sejak kita selalu belajar di media sosial. Di dunia ini, bukan di Indonesia saja, di dunia ini sedang terjangkit virus yang namanya coronavirus atau COVID-19. Nah, ketika itu pula saya kayak tidak bisa mengungkapkan rasa kepercayaan diri saya kepada orang lain gitu. Ya dia kan kalau misalkan ikut kelas offline itu udah berapa kali? Udah berapa kali ya? Kayaknya nggak bisa dihitung deh, 1 3. Belajar secara detail lagi enggak? Kenapa dia bisa cuek sama temen? Kenapa ya? Nggak tahu saya. Dia pernah pernah ngerasa males sama teman sendiri, atau teman itu pernah melakukan sesuatu gitu yang membuat dia kesal gitu.
Enggak sih Bu. Enggak, tapi itu emang dari dirinya sendiri ya. Iya. Tapi sedangkan dia di online itu aktif ya. Ya, jadi kalau di offline malu. Kalau misalkan di absen sama guru, dia gimana? Atau kayak cuma bilang hadir atau cuma sambil apa sih sambil berdiri. Paling cuma bilang hadir ya, karena biasanya kalau kita absen itu nggak sambil berdiri. Terus kalau misalkan dosen pernah nggak dosen itu nyuruh dia buat ambilin sesuatu gitu, misalkan tolong ambilin spidol dong, tolong akademik, pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah ya, berarti dia emang kondisinya malu karena yang pertama karena dia itu malu sama teman-teman, padahal ya itu potensinya ada gitu ya, pertanyaannya ada, jawabannya itu ada yang ingin dia ungkapkan di kelas tapi dia ngerasa malu gitu ya. Iya. Oh gitu gitu. Terus dia apa sih, punya temen nggak, punya temen dekat nggak? Punya sih Bu. Punya. Nah itu teman dekat dia pernah nggak kayak ayo dong Lia, kamu bertanya, kamu kan bagus pertanyaannya, kamu kan tahu jawabannya, pernah gitu nggak? Pernah sih Bu. Nah tapi Lia gimana reaksinya? Biasa aja. Biasa Aku aja, nggak ngerespon itu. nggak ngerespon, dia cuek ya, Iya. cuek sama temen sendiri. Terus gini lah, misalkan ya kita ibaratin ya, apa sih ya, dia itu sebagai teman dia dan ibu sebagai Lia. Kita contohkan ketika teman dia menyuruh dia untuk mengajukan pendapatnya, nanti sama ibu dijawab. Silahkan. Lia, kamu kenapa nggak nanya? Ya aku nggak mau nanya, ya karena aku malas. Udah. Terus perasaan dia saat digituin gimana, saat ditolak? Biasa aja sih. Biasa aja, berarti emang Lia itu yang pertama ngerasa malu dan cuek juga ya, padahal itu teman Lia itu sangat mengharapkan Lia itu untuk aktif di kelas, bener gak? Pasti teman Lia itu ngerasa kecewa, bener gak? Iya, dia ngerasa kecewa juga sama dia mah udah pasti udah apresiasi dia, udah semangatin dia, ayo dong Lia, kamu harus aktif, kamu kan pinter orangnya, tapi dia sendiri malah dia sendiri malah mengabaikan teman, pasti sakit hati dong nanti temennya. Gimana nanti kalau Lia udah Lia maluan nanti, terus Lia juga apa sih nggak respect gitu sama teman sendiri, dia enggak. Nah, udah panjang lebar dan ibu simpulkan bahwa dia itu nggak cuma rasa malunya aja yang ada dalam diri dia ya, nggak cuma bingung doang, nggak cuma apa sih bingung sama kalau di offline itu nggak aktif, kalau online itu aktif bertanya, nggak cuma itu doang, tapi dia masih cuek sama teman sendiri, iya enggak? Iya. Terus Bu, saya harus bagaimana? Jadi kalau menurut saran ibu ya, dia itu nggak boleh ngerasa malu sama teman. Oke, ibu bisa ngerti perasaan dia. Ibu juga pernah merasakan dunia kuliah bagaimana. Ibu juga pernah merasakan malu ketika bertanya kayak gimana. Tapi itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kita mau belajar emang sungguh-sungguh atau kita hanya cuma duduk di tempat gitu. Ibu tanya sama Lia, Lia pengen nggak dapat nilai IP tinggi? Pengen, tapi dia nggak berani ngajuin pendapat, dia nggak berani bertanya, dia nggak berani apa sih berbaur sama teman-teman dia gitu. Terus nanti kalau misalkan sekiranya apa sih
dia absennya dapat nilai IP, dia pasti ngerasa kayak gimana? Kecewa sama diri sendiri kan. Kenapa pasti dia akan menyesal, gimana nih, gila apa sih dia nyesel gitu dulu nggak aktif bertanya, nggak ngajin pendapat, padahal dia cukup mumpuni gitu ya, cukup apa sih potensinya ada gitu, tapi dia merasa malu gitu. Jadi dia itu harus apa sih meminimalisir rasa malu itu gitu loh. Jadi ketika dia apa sih udah eh, mau bertanya nih ya, mau bertanya, dia kayak menganggap seseorang itu sama gitu loh, mereka itu semua punya rasa malu gitu loh. Dia tahu kan istilah bahwa semua orang makan nasi, saya juga makan nasi, semua orang bisa, saya juga bisa. Terus dia pernah nggak apa sih membangun semangat untuk dirinya sendiri, dari dirinya sendiri, pernah nggak? Nggak pernah. Nah itu penting banget dia. Gimana pentingnya? Karena ketika motivasi ada di dalam diri kita yang nyemangatin diri kita, maka diri kita juga yang akan termotivasi gitu. Beda sama dengan motivasi dari orang lain. Oke, ibu bisa apa sih, bisa menyadari gitu ya bahwa motivasi dari orang lain juga berpengaruh. Tetapi ketika motivasi itu hanya cuma didengar, tapi tidak disemangati dalam diri sendiri, itu percuma gitu. Misalkan dia mendengarkan motivasi dari Mbak Najwa, tahu kan Mbak Najwa yang aktif banget ya dalam motivasi orang gitu, wah semangat banget kan ya. Nah dia misalkan mendengarkan motivasi dari Mbak Najwa, cuma didengar dan cuma dilihat doang, tapi dia nggak termasuk gitu, diri dia itu nggak memotivasi diri dia sendiri gitu. Nah jadi apa sih, percuma gitu loh, percuma dia mendengarkan, dia melihat, tapi tidak memotivasi diri sendiri. Yang pertama kita tuh dia itu ya, menurut ibu ya, dia itu harus memotivasi diri dia sendiri gitu. Misalkan nih dia lagi nggak ada pertanyaan nih dalam diri dia mau ngajuin pertanyaan, tapi dia ngeliat teman-teman malu nih, teman-teman apalagi kan biasanya kalau di kelas itu kan kalau kita bertanya, saya izin bertanya bu, nah itu teman-teman pasti pada ngeliatin ya, wah dia kaget ya gitu ya. Terus dia ucapin aja dalam diri dia sendiri, ayo aku pasti semangat, lo bisa lihat, dia pasti bisa, kamu mengungkapkan gitu loh. Dia harus apa sih, mengembangkan potensi dia gitu. Karena apa, ketika diri dia nggak bisa memotivasi diri dia sendiri, siapa lagi yang akan dijadikan orang motivasi gitu loh. Jadi sebelum kita mendengar motivasi dari orang lain, kita harus dulu yang memotivasi diri kita. Maka motivasi itu penting, motivasi itu sangat penting sekali ya. Terus yang kedua, dia apa sih, pandang aja semua orang itu sama, jadi orang punya rasa malu nggak? Tapi dia bisa kan meminimalisir rasa malu itu kan. Dia bisa kayak walaupun dia malu tapi dia tetap gitu kan produktif. Dia juga harus belajar merespon teman dekat dia. Tadi kan dia kalau dimotivasiin sama teman merasa cuek, sekarang dia harus terbuka sama teman-teman. Karena apa? Dia tahu sendiri kan, di dalam dunia ini kita nggak hidup sendiri dong. Nanti gimana nanti apa sih ketika udah keluar lulus dari kuliah, dan dia sulit gitu loh merespon orang lain. Di dunia kuliah sendiri aja dia
harus cuek gitu kan, cuek dan malu juga, apalagi di dunia luar. Luar itu dia nanti bakalan bertemu dengan macam-macam karakter orang. Gimana nanti kalau dia udah masuk dunia kerja, dia apa sih selalu mengabaikan orang lain, dia enggak mendengarkan orang lain gitu kan. Nah maka dari itu dia itu harus belajar gitu ya, mendengar atau apa sih, ketika orang lain merespon dia juga harus merespon, walaupun respon itu enggak sesuai harapan mereka. Misalnya gini, tapi kan teman dia itu ayo dong dia disemangatin sama teman, tapi dia cuek-cuek aja nggak mau. Oke, dia boleh nolak, tapi dia harus dengan cara yang sopan. Tahu kan cara yang sopan tuh kayak gimana, biar apa, biar teman dia itu nggak sungkan lagi gitu loh. Nanti kalau misalkan dia menolak teman dia itu dengan cara yang jutek kayak tadi kan, yang jutek, nanti teman dia itu kan segan sama dia. Terus selain dia nanti udah malu, gak apa sih, sulit memotivasi diri sendiri, motivasi dari orang lain juga dia tolak gitu. Gimana, bener gak? Iya benar. Jadi dia apa sih yang akan dia lakukan setelah mendengar dialog dari ibu? Yang saya lakukan, saya tidak akan jual kepada ibu. Terus Saya akan meminimalisir rasa malu saya. perasaan dia saat ini setelah ibu mengungkapkan sarannya? Saya merasa lega. Keluarga ya, dan dia kayak dia udah tahu ya solusi buat diri dia sendiri harus kayak gimana. Saya tidak boleh tidak boleh jual kepada teman, dan saya harus meminimalisir rasa kecewa saya. Ya rasa kecewa saya atau rasa malu dia ya. Nah gimana, tadi kan ibu udah sebutin untuk meminimalisir rasa malu ibu. Rasa malu itu kayak gimana? Ya, menganggap semua orang sama. Juga harus memotivasi diri saya sendiri. Iya, karena kan motivasi itu penting ya, penting gitu. Nah sekarang ibu minta supaya dia juga lebih aktif lagi ya di dunia offline gitu ya, di kuliah offline. Ibu minta dia itu apa sih, membuat kata-kata motivasi, minimal 5 kata motivasi, gimana nanti pada minggu pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi dan dia bisa membawa kata motivasi itu. Gimana dia juga bisa menceritakan kembali perkembangan setelah dia pertemuan saat ini gitu kan. Dia bisa mau ceritakan bahwa Lia udah gini, udah gitu. Nanti ketika Lia udah nggak merasa malu lagi, nggak merasa cuek lagi sama teman gitu kan, nanti ibu akan kasih Lia reward gitu ya. Dia sukanya apa? Apa ya, bingung saya juga. Udah bingung ya. Lia suka kegiatan apa deh, hobi dia apa Ya, paling nonton film. Ya. Berarti nanti ibu bisa kasih reward dia dengan nanti kita nonton ke bioskop. Gimana menurut dia? Boleh sih. Oke. Kali ini ibu menarik kesimpulan bahwa ya, masalah dia adalah dia bingung menghadapi kelas offline yang tidak aktif tapi online-nya aktif, dan kebingungan itu ternyata dia didasari dengan rasa malu, dan rasa malu itu dia harus meminimalisir dengan memotivasi diri sendiri, tidak boleh cuek lagi kalau orang lain menganggap bahwa orang lain itu sama gitu ya. Dan nanti pertemuan selanjutnya
bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aktif lagi. Ibu yakin dia pasti bisa, dia pasti produktif kembali, nggak cuma di dunia online, nggak cuma di kelas online, tapi juga di kelas offline. Dan ibu yakin sekali bahwa dia nanti ketika udah aktif di kelas offline, dia juga akan mendapatkan IP yang dia inginkan gitu. Dan nanti ketika dia sudah bekerja, dia enggak akan ngerasa malu lagi karena dia udah terbiasa di dunia di kelas offline seperti itu ya. Oke, cukup sekian konseling hari ini, semoga bermanfaat. Dan ibu juga sangat mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam penyebutan atau dalam apapun itu ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri konseling ini di nomor telepon Bismi. Alhamdulillah. Iya, Bu. Iya, sama-sama. Ayo.